Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pritikta Jawa, NIM 1322-134069, kelas 2D, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan dari Kampus Politeknik Negeri Ambon. Di saat ini saya akan membahas tentang judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansa SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI. Ya, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang dari lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata kelautan dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata, baik mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ya, pertama-tama kita perlu ketahui tentang pengertian apa itu Blue Economy, yang kedua apa yang dimaksud Blue Accounting. Jadi, Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dan dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum. Yang kedua, Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan berbasis darat dan laut yang berkesinambungan atau sustainable, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia dan pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Jadi, kita masuk dalam landasan teori. Landasan teori memiliki model dan pendekatan Blue Economy, merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Menurut hasil penelitian dari Prayuda 2020 menyatakan bahwa implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di bidang maritim melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Sedangkan hasil penelitian Purbani et al. 2016 mengungkapkan bahwa variabel utama pengembangan industri perikanan tangkap berkelanjutan sesuai konsep Blue Economy adalah ramah lingkungan, kebersamaan gotong royong, peningkatan industri dan tidak menyisahkan limbah. Menurut hasil dari Saifuddin 2015 bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis Blue Economy mencakup pengembangan kawasan komoditas inovasi, teknologi dan sumber daya manusia, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun menurut hasil penelitian dari Radiarta et al. 2015 mengungkapkan bahwa penerapan Blue Economy di bidang perikanan budidaya masih harus diperkaya dengan kerangka kebijakan kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya dan perspektif peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi konsepsi Blue Economy. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut hasil Hardani et al. 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru, yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya.
berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Maluku. Maka temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata terdapat pengelolaan yang ditangani oleh Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu. Ya, perhatikan pada gambar di samping tentang kontribusi wisata pantai terhadap pendapatan asli daerah wisata Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan pada gambar di samping, daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung. Dari data 2017 sebanyak 131.659 pengunjung dan 2018 sebanyak 139.334 pengunjung dan tahun 2019 sebanyak 89.219 pengunjung dan tahun 2020 sebanyak 37.745 pengunjung dan 2021 sebanyak 526.448 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 526.445 pengunjung dan tahun 2018 sampai 2020 jumlah pengunjung sangat menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon sehingga sejumlah icon rusak parah. Gambar yang kedua tentang pengunjung wisata Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berdasarkan pada gambar di samping, diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu dari tahun 2017 sebanyak 31.393 pengunjung dan tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung dan tahun 2019 sebanyak 25.262 pengunjung dan tahun 2020 sebanyak 29.432 pengunjung dan tahun 2021 sebanyak 400.023 pengunjung. Dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 157.256 pengunjung dan tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah kunjungan sangat menurun dan tahun 2020 sampai 2021 terjadi pengunjung sebanyak 10.591 atau sebesar 58%. Ya, jadi temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan pemeliharaan sektor wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Economy. Sekian dan terima kasih.